Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Tekuntu Amas. Saya mahasiswa YIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan PAI kelas 1D. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana akan membuat sebuah video untuk meresensi sebuah buku. Jadi di sini saya akan meresensi buku yang berjudul tentang perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Baik. Dan penulis buku ini adalah Al-Fathur Rahim Zulkarnain, penata letak Nidya Grafik, desain cover Nidya Grafik, dan penerbit Nidya Pustaka Grafik. Buku ini memiliki ukuran panjang 15 cm dan lebar 7,5 cm. Buku ini terdiri atas 112 halaman. Buku ini sangat bagus untuk dibaca. Mengapa? Dengan membaca buku ini kita bisa mengetahui perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, serta mengetahui jumlah Wali Songo itu ada berapa. Buku ini dilengkapi dengan silsilah Wali Songo, alamat makam Wali Songo, dan alamat makam ulama se-Indonesia, serta dilengkapi dengan kasidah-kasidah Wali Songo. Langsung saja saya akan menceritakan secara singkat cerita dari kisah buku tersebut. Jadi karena buku ini mengisahkan 9 para Wali Songo, jadi saya hanya memilih satu kisah yang akan saya resensi. Jadi saya di sini memilih kisah yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal dengan Sunan Gresik. Beliau adalah seorang ahli tata negara berasal dari Turki. Beliau itu lahir di Champa, Kamboja, putra dari Syekh Barakat Zainul Alam, seorang ulama besar dari Turki. Jadi beliau ini mendapatkan tugas yaitu untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sedangkan agama yang mayoritas di Jawa itu adalah agama Hindu dan Buddha. Untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, Syekh Maulana Malik Ibrahim harus membutuhkan pengalaman yang cukup, kebijaksanaan, dan kesabaran. Dan pada awalnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini atau Sunan Gresik menyebarluaskan agama Islam itu mulai dari rakyat-rakyat terkecil. Setelah rakyat terkecil selesai, maka Syekh Maulana akan melanjutkan menyebarkan agama ke orang-orang yang memiliki pangkat di daerah-daerah tersebut. Setelah beliau menyebarluaskan agama Islam kepada rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat tersebut menyebut Syekh Maulana Ibrahim itu adalah seorang yang tersohor dan seorang yang memiliki kedermawanan yang baik. Mengapa Syekh Maulana Malik Ibrahim menyebarluaskan agama itu diawali oleh rakyat-rakyat terkecil? Karena pada saat itu penyebaran agama Hindu itu yang berasal dari India, mereka itu menyebarkan agama Hindu itu hanya kepada orang-orang yang memiliki pangkat di daerah tersebut, orang-orang yang berada di istana. Karena penyebaran agama Hindu di Tanah Jawa itu mementingkan kepentingan bersama. Jadi disitulah beliau atau Syekh Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal Sunan Gresik menyebarkan agama Islam itu diawali dari rakyat-rakyat terkecil. Setelah rakyat terkecil selesai, maka beliau akan menyampaikan agama kepada orang-orang yang memiliki pangkat di daerah-daerah tersebut. Dan setelah beberapa hari kemudian, beliau itu mendengarkan kabar bahwa terjadi bencana di suatu daerah. Seketika itu, beliau mengajak kelima muridnya untuk pergi ke daerah yang terkena bencana. Setelah sampai di daerah tersebut, beliau menyuruh kelima muridnya untuk berkeliling di suatu daerah dan membagikan bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana. Dan setelah semua penduduk telah mendapatkan bantuan, maka beliau dan kelima muridnya itu
segera melanjutkan perjalanan untuk mencari penduduk-penduduk yang di daerah-daerah lain yang terkena bencana. Setelah mereka berjalan dan sampai di suatu daerah, mereka melihat penduduk-penduduk yang ada di daerah tersebut sedang berkerumunan dan mengelilingi suatu panggung yang terbuat dari batu. Dan beliau melihat di atas batu itu terdapat seorang wanita dengan berpakaian serba putih. Dan wanita itu sedang ingin melepaskan diri dari pegangan kedua laki-laki yang memiliki tubuh besar dan kuat. Dan di sebelah wanita tersebut berdiri seorang pendeta tua yang memegang sebuah tongkat. Saking penasarannya, beliau dan kelima muridnya itu menghampiri dan mendekati penduduk-penduduk tersebut dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika beliau telah sampai di tempat itu, maka beliau menanyakan kepada salah seorang penduduk tentang apa yang terjadi. Dan salah seorang penduduk ini menceritakan dengan sangat detailnya kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan ternyata mereka itu sedang melakukan upacara, di mana upacara itu untuk meminta hujan kepada dewa dengan mengorbankan seorang wanita. Mendengarkan cerita dari seorang penduduk itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim hanya mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata di dalam hati beliau, sungguh zalimnya perbuatan-perbuatan orang ini. Beginilah akibatnya ketika belum mengenai Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ingin mencegah perbuatan dari mereka. Mengapa? Karena sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Ketika ia tidak mampu mencegah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Ketika ia pula tidak mampu mencegah dengan lisan, maka cegahlah dengan hati, karena hati adalah serendah-rendahnya iman. Dan ketika itu, pendeta tua itu sudah siap untuk menghujamkan belati ke arah jantung si wanita itu. Namun, di saat itu beliau atau Syekh Maulana Malik Ibrahim segera menghampiri pendeta dan mengatakan kata-kata pencegahan kepada pendeta itu. Namun pendeta itu hanya menghiraukan kata-kata dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan pendeta itu tetap terus untuk membunuh si wanita itu. Dan ketika pendeta itu ingin membunuh seorang wanita, maka pendeta itu merasakan bahwa ada yang aneh. Pendeta itu merasakan bahwa diri seorang wanita itu seakan-akan dilindungi oleh baju besi, dan itu membuat si pendeta sangat sulit untuk membunuh si wanita tersebut. Dan si pendeta itu tetap terus berusaha dengan mengeluarkan semua tenaganya untuk membunuh si wanita tersebut. Namun hasilnya tetap sia-sia. Ketika pendeta menyadari semua itu, maka pendeta itu mengarahkan pandangannya tepat ke arah beliau dan kelima muridnya. Serta pendeta itu mengumpat habis-habis beliau dengan mengatakan, hai orang asing yang tidak tahu diri, apa maksudmu datang ke sini dan apa urusanmu sehingga kamu mencampuri urusan kami. Dengan tenangnya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu mengatakan kepada pendeta, mohon maaf sebelumnya Bapak Pendeta, saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengganggu atau mencampuri urusan kalian. Dan setelah itu Syekh Maulana Malik Ibrahim menanyakan kepada pendeta apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh pendeta beserta penduduk-penduduk di sini. Pendeta itu menceritakan kepada Syekh Maulana Ibrahim tujuan mereka, yaitu untuk mengorbankan seorang wanita untuk dijadikan korban kepada dewa hujan agar dewa hujan itu mau menurunkan hujan di daerah mereka yang sedang dilanda kemarau. Mendengarkan semua itu, maka beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim itu balik bertanya lagi kepada seorang pendeta, sudah berapa korban yang dilakukan? Sebelum pendeta itu menjawab,
Maka serentak masyarakat mengatakan kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim bahwa korban yang sudah dilakukan ini sudah 3, namun hujan belum ada turun-turun. Mendengarkan semua itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim mengatakan kepada pendeta dan seluruh masyarakat di situ, tujuan mereka datang ke sini yaitu untuk membantu masyarakat di sini. Mendengarkan perkataan dari Syekh Maulana Ibrahim, pendeta ini memandang Syekh Maulana Ibrahim dengan penuh kebencian serta menyuruh kepada pengawal pendeta ini untuk menangkap Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta kelima muridnya. Setelah beberapa langkah pengawal pendeta ini ingin menangkap Syekh Maulana Ibrahim, maka pengawal dari pendeta ini merasakan kesakitan di bagian kakinya yang mengakibatkan pengawal ini tidak kuasa lagi untuk berdiri dan untuk menangkap beliau dan kelima muridnya. Melihat semua itu, pendeta semakin marah dan mengatakan kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Maka pendeta itu mengatakan kepada Syekh Maulana Ibrahim, "Apa maksudmu datang kemari dan sebelumnya kami tidak pernah mengganggumu?" Beliau tetap menegaskan kepada pendeta bahwa saya ingin membantu kalian. Mendengarkan semua itu, maka pendeta lagi mengatakan kepada Syekh Maulana Ibrahim, "Pertolongan apa dan jangan kau berlagak seperti dewa. Emangnya kemampuan apa yang dapat kau berikan sehingga kamu berani untuk membantu kami?" Mendengarkan perkataan pendeta itu, maka sontak masyarakat itu mengatakan kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim bahwa mereka itu sangat membutuhkan hujan. Mendengarkan permintaan masyarakat itu, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim mengatakan kepada mereka, "Insya Allah ia akan mengabulkan permintaan masyarakat dengan catatan ketika turun hujan, maka mereka siap untuk melepaskan gadis-gadis tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan mereka, yaitu dengan mengorbankan seorang gadis untuk meminta hujan." Mendengarkan persyaratan yang diberikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, maka sontak masyarakat lagi mengatakan kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim bahwa mereka menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mendengarkan persyaratan itu, pendeta itu mengatakan kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, "Karena masyarakatnya sudah menyetujui, maka baiklah saya juga ikut untuk menyetujuinya. Tetapi ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak mampu untuk menurunkan hujan, maka selain gadis-gadis ini, maka pendeta itu akan membunuh Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta kelima muridnya." Maka jawaban Syekh Maulana Malik Ibrahim kepada pendeta dan seluruh masyarakat itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim berkata, "Silakan kalian mau melakukan apa saja kepada kami berenam kalau kami tidak mampu untuk menurunkan hujan." Setelah itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta kelima muridnya lalu melakukan sholat 2 rakaat untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim beserta kelima muridnya selesai melakukan sholat 2 rakaat, tidak lama kemudian langit mulai gelap dan turunlah hujan lebat. Sontak masyarakat di daerah tersebut sangat gembira dengan turunnya hujan. Melihat perbuatan Syekh Maulana Ibrahim itu, pendeta beserta pengawalnya langsung meninggalkan tempat tersebut karena pendeta itu merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan setelah hujan itu mulai reda, maka sontak lagi masyarakat di situ bersujud kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim dan mengucapkan terima kasih kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Melihat perbuatan penduduk-penduduk itu, Syekh Maulana Ibrahim menyuruh mereka untuk tidak bersujud kepadanya karena mereka adalah sesama manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu masyarakat bangun dan langsung berterima kasih kepada Syekh Maulana Ibrahim tanpa bersujud. Dan mereka meminta kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim agar mengajarkan kepada mereka cara untuk menurunkan hujan tanpa mengorbankan siapapun.
Maka Syekh Maulana Malik Ibrahim mengatakan kepada semua masyarakat bahwa cara atau ilmu untuk menurunkan hujan itu hanya terdapat di agama Islam. Jadi, jika kalian ingin benar-benar mempelajari ilmu untuk menurunkan hujan tanpa mengorbankan siapapun, maka kalian harus masuk ke dalam agama Islam. Tanpa berpikir panjang, semua masyarakat yang berada di situ serentak mengatakan kami menyanggupi untuk masuk dan memeluk agama Islam. Sejak itulah mereka berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam dan menjadi murid Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi setelah saya meresensi sebuah buku ini, saya bisa mengetahui jumlah wali songo itu ada berapa dan perjuangan-perjuangan mereka dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jadi semua wali songo ini, dari ke-9 wali songo ini, mereka itu mempunyai keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Keistimewaan para wali songo ini berbeda dengan keistimewaan para rasul. Mengapa? Karena keistimewaan yang diberikan kepada wali songo ini dapat disebut sebagai koromah, sedangkan keistimewaan yang diberikan kepada para rasul disebut sebagai mukjizat. Jadi di sini saya dapat mengambil pelajaran bahwa dalam menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain itu maka dimulai dari diri kita sendiri. Dan buku ini sangat dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah yang menjelaskan perilaku-perilaku dalam menjalankan atau menyebarkan agama Islam. Namun di sini kekurangan yang terdapat pada buku ini yaitu kisah Sunan Derajat, yaitu kisahnya itu sangat singkat dan tidak memuaskan untuk dibaca. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.